Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Lisa Apriana dari Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Madiun. Nah, pada video kali ini saya akan menerangkan mengenai jurnal penyesuaian. Nah, topik-topik yang akan kita bahas di video kali ini adalah mengenai pengertian jurnal penyesuaian, lalu ada fungsi-fungsi dari jurnal penyesuaian, kemudian jenis-jenis jurnal penyesuaian, dan ada bagaimana pencatatan transaksi jurnal penyesuaian. Nah, kita masuk ke dalam topik yang pertama, yaitu ada pengertian jurnal penyesuaian. Nah, apa sih jurnal penyesuaian itu? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode oleh perusahaan. Nah, ini berguna untuk menyesuaikan akun-akun yang telah diposting ke dalam buku besar, kemudian dipost ke neraca saldo. Setelah itu, agar mencerminkan akun-akun dengan jumlah nominal yang sesungguhnya, seperti itu. Kemudian kita masuk pada fungsi-fungsi jurnal penyesuaian. Ada berapa sih? Ada 3, yaitu memisahkan akun yang sifatnya campuran ke dalam 2 akun, yaitu akun real dan akun nominal. Nah, tahu ya akun real itu apa dan akun nominal itu apa saja? Ya, akun real itu terdiri dari harta, utang, dan modal. Kemudian akun nominal terdiri dari pendapatan dan beban, seperti itu. Selanjutnya, fungsi-fungsi jurnal penyesuaian yang kedua adalah agar pada akhir periode akun-akun real itu menunjukkan jumlah saldo yang sesungguhnya. Begitu juga dengan akun-akun nominal, juga harus menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Seperti itu. Kita masuk ke dalam jenis-jenis transaksi penyesuaian pada perusahaan jasa. Yang pertama ada beban dibayar di muka. Nah, beban dibayar di muka ini artinya kita sudah membayarkan kepada pelanggan, namun kita belum diberikan jasa oleh pelanggan tersebut. Maka kejadian tersebut dinamakan sebagai beban dibayar di muka. Nah, selanjutnya ada pendapatan diterima di muka. Kebalikan dari beban dibayar di muka. Kalau beban dibayar di muka, kita sudah membayar, namun kita belum diberikan jasa dari pelanggan. Sebaliknya, pendapatan diterima di muka ini, pelanggan yang sudah memberikan tagihan kepada perusahaan, namun perusahaan belum memberikan jasa untuk pelanggan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada beban yang masih harus dibayar. Nah, ini adalah ketika beban yang dibayarkan setelah jasa diterima atau dikonsumsi oleh perusahaan. Seperti contohnya utang gaji. Ketika perusahaan telah mendapatkan timbal balik mendapatkan jasa dari karyawan berupa tenaga kerja, namun kita belum membayarkan gaji tersebut kepada karyawan. Nah, itu disebut sebagai hutang beban. Kemudian ada pendapatan yang masih akan diterima. Nah, ini merupakan piutang bagi perusahaan. Kenapa kok bisa piutang? Karena ketika pendapatan yang seharusnya sudah menjadi hak perusahaan, namun
pelanggan tersebut belum memberikan tagihan kepada kita. Misalnya, kita menyelesaikan sebuah jasa, sudah diselesaikan jasa tersebut, jasa laundry misalnya. Nah, tapi pelanggan tersebut belum memberikan kita tagihan atau uang tunai untuk dibayarkan kepada perusahaan. Seperti itu. Oke, kita masuk ke pencatatan transaksi penyesuaian. Nah, ini ada contoh-contoh penyesuaian dan jurnalnya. Oke, kita masuk ke pencatatan. Nah, beban dibayar di muka. Misalnya, ada contoh membayar premi asuransi di muka sebesar 2.400.000 untuk periode 3 Mei 2019 sampai 3 Mei 2020. Maka pada bulan Desember premi yang dibayarkan sebesar 1.400.000. Nah, seperti ini jurnalnya dalam pendekatan neraca. Pada tanggal 3 Mei, jika menggunakan pendekatan neraca atau harta, maka jurnal yang dibuat adalah asuransi dibayar di muka, di debit, dan mengkredit kas sebesar 2.400.000. Nah, ketika membuat ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2019, maka jurnal yang dibuat adalah beban asuransi di debit dan asuransi dibayar di muka dan nominal masing-masing sebesar 1.400.000. Kenapa kok 1.400.000? Karena ketika melakukan jurnal penyesuaian harus dihitung yang terpakai sesungguhnya atau kejadian yang terjadi sesungguhnya. Nah, perhitungan ini dengan cara yang 2.400.000 yang telah dibayarkan di awal tadi dibagi dengan 12 itu jangka waktu 1 tahun sama dengan 12 bulan, kemudian dikali 7. Kenapa kok dikali 7? Karena jurnal penyesuaian yang dibuat hingga bulan Desember, jadi dihitung bulannya dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Desember tidak dihitung karena tanggal 3 Desember itu merupakan masih awal bulan, jadi tidak dihitung. Yang diakui sebesar 7, hanya 7 bulan. Jadi nominalnya mendapatkan dari perhitungannya mendapatkan 1.400.000. Seperti itu, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke pendekatan laba rugi. Nah, jika menggunakan pendekatan laba rugi, maka diakui sebagai beban. Nah, jurnal yang dibuat pada tanggal 3 Mei yaitu beban asuransi 2.400.000 dan mengkredit kas sebesar 2.400.000. Nah, kemudian jurnal penyesuaian yang dibuat adalah asuransi dibayar di muka pada beban asuransi dengan nominal 1 juta. Kenapa 1 juta, Mak? Karena ini merupakan pendekatan laba rugi. Jadi perhitungannya yang 2.400.000 tadi dikurangi dengan perhitungan yang 2.400.000 dibagi 12 dikali 7 sama dengan 1.400.000. Itu kemudian dikurangi dengan 2.400.000. Hasilnya mendapatkan nominal 1 juta. Seperti itu jika menggunakan pendekatan laba rugi. Bisa dipahami? Jika bisa, kita lanjut ke transaksi yang selanjutnya. Kemudian ada pendapatan diterima di muka. Oke, ada soal perusahaan mulai menyewakan satu ruangan kepada pelanggan untuk 1 tahun per tanggal 1 Oktober 2019 dengan tarif sewa sebesar 12 juta. Nah, pembayaran ini dilakukan secara tunai oleh pelanggan dengan jangka waktu sewanya itu adalah 1 Oktober hingga akhir September
2020. Jadi 1 Oktober 2019 hingga September 2020. Jadi 1 tahun. Nah, pencatatan yang digunakan di sini terdapat 2, yaitu yang pertama kita bahas adalah dicatat sebagai neraca atau hutang. Maka jurnal yang dibuat ketika terjadi pendapatan diterima di muka pada tanggal 1 Oktober jika menggunakan pendekatan neraca adalah kas di debit, kemudian sewa diterima di muka dikredit sebesar 12 juta. Ketika membuat jurnal penyesuaian, maka jurnal yang harus dibuat adalah sewa diterima di muka dan mengkredit pendapatan sewa sebesar 3 juta. Kenapa 3 juta? Karena ya tadi jatuh temponya jurnal penyesuaian yang dibuat 31 Desember sedangkan transaksinya yang di awal tadi 1 Oktober. Jadi dihitung yang sudah terjadi atau yang sudah jatuh tempo. Dihitung 12 juta dibagi 12 itu jangka waktu 1 tahun. Mulai dari 1 Oktober 2019 hingga September 2020. Maka 12 juta dibagi 12 kemudian dikali 3 sama dengan 3 juta. Mulai dari Oktober, November, Desember. Nah, Desembernya diikutkan karena jurnal penyesuaian yang dibuat pada tanggal 31 Desember. Maka dihitung 3 bulan. Jadi mendapatkan hasil 3 juta. Selanjutnya ada pencatatan sebagai pendapatan atau laba rugi. Nah, jurnal umum yang dibuat pada tanggal 1 Oktober adalah kas di debit sebesar 12 juta, kemudian mengkredit pendapatan sewa sebesar 12 juta. Nah, ini sudah diakui sebagai pendapatan, maka pendapatan sewa bertambah dikredit sebesar 12 juta. Kemudian jurnal penyesuaian yang dibuat pada tanggal 31 Desember yaitu pendapatan sewa sebesar 9 juta, kemudian mengkredit sewa diterima di muka juga sebesar 9 juta. Perhitungannya sama seperti yang tadi, beban dibayar di muka menggunakan pendekatan laba rugi. 12 juta dikurangi dengan perhitungan yang dihitung rumusnya dalam pendekatan neraca tadi, yaitu menghasilkan 3 juta dan hasilnya adalah 9 juta yang dicantumkan ke dalam jurnal penyesuaian ketika mencatat sebagai pendekatan laba rugi atau dicatat sebagai pendapatan. Seperti itu, bisa dipahami ya. Nah, kemudian ada beban yang masih harus dibayar seperti utang gaji yang tadi Ibu jelaskan. Nah, beban gaji yang sudah ada soal beban gaji yang sudah terjadi tetapi belum dibayar sebesar 750. Oke. Ini diakui sebagai beban oleh perusahaan dan diakui sebagai hutang oleh perusahaan karena perusahaan belum membayarkan gaji tersebut ke pegawai atau karyawan, maka diakui sebagai hutang. Jadi jurnalnya beban gaji di debit dan mengkredit utang gaji sebesar 750.000, seperti itu. Kemudian ada lagi transaksi pendapatan yang masih akan diterima. Ini diakui sebagai piutang oleh perusahaan. Transaksinya seperti contoh di video ini adalah pada 31 Desember 2019 telah diselesaikan order jasa laundry sebesar 230.000 namun belum diberikan tagihannya oleh pelanggan. Maka
Jurnal penyesuaian yang dibuat adalah piutang usaha bertambah di debit, kemudian pendapatan jasa juga bertambah di kredit sebesar 230.000. Perusahaan juga mendapatkan piutang karena belum diberikan tagihannya oleh pelanggan. Kemudian di sini juga sudah diakui sebagai pendapatan oleh perusahaan. Seperti itu. Kita lanjut ke pemakaian perlengkapan. Nah, pada akhir periode diketahui perlengkapan yang terpakai sebesar 2 juta. Maka jurnal yang dibuat pada tanggal 31 Desember adalah beban perlengkapan di debit dan mengkredit perlengkapan sebesar 2 juta. Seperti itu. Menjurnal yang sudah terpakai. Beda lagi dengan soal seperti contoh, pada akhir periode diketahui perlengkapan yang tersisa sebesar 2 juta, sedangkan di neraca saldo ada nominal 5 juta misalnya. Nah, maka kita harus menghitung terlebih dahulu berapa perlengkapan yang terpakai pada satu periode tersebut. Maka perhitungannya tinggal dikurangin aja di neraca saldo 5 juta, kemudian dikurangi dengan perlengkapan yang tersisa sebesar 2 juta, sehingga menghasilkan nominal 3 juta, yaitu nominal yang terpakai atau nominal perlengkapan yang terpakai. Sehingga jurnalnya beban perlengkapan di debit sebesar 3 juta, kemudian perlengkapan di kredit sebesar 3 juta. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, kita masuk ke penyusutan aktiva tetap. Seperti di sini ada contoh. Pada akhir periode mesin disusutkan dengan harga awal perolehan sebesar 25 juta, kemudian memiliki nilai sisa atau nilai residu sebesar 7.500.000 dengan masa manfaat 10 tahun. Nah, penyusutan yang dilakukan ini dengan menggunakan metode garis lurus. Maka jika kasusnya seperti ini harus dihitung terlebih dahulu dengan rumus penyusutan aktiva tetap dengan metode garis lurus, yaitu rumusnya adalah harga perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi umur ekonomis. Nah, di sini harga perolehannya 25 juta dikurangi dengan nilai sisa 7.500.000 dan dibagi dengan umur ekonomis atau masa manfaat sebesar 10 tahun dan menghasilkan 1.750.000. Kemudian jurnal penyesuaiannya yang harus dibuat adalah beban penyusutan mesin di debit dan mengkredit akumulasi penyusutan mesin sebesar 1.750.000. Nah, nanti kalau ada soal misalnya langsung ditentukan nominalnya, langsung saja ditulis misalnya pada akhir periode aktiva tetap berupa bangunan disusutkan dengan per tahunnya dengan nominal 7.500.000 misalnya. Nah, itu jurnal penyesuaiannya juga sama, bedanya harus mencantumkan nama aktiva tetapnya. Misalnya tadi beban penyusutan bangunan atau gedung pada akumulasi penyusutan gedung atau bangunan dengan nominal 7.500.000, seperti itu. Nah, terima kasih. Sekian video yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Nah, apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan cantumkan saja di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.